Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen banyak banget nih ya yang request pengen aku bahas film horor lagi. Makanya hari ini aku udah pilihin satu film horor Korea yang judulnya 00 MHz. Kalau kalian bingung, 00 MHz itu maksudnya frekuensi gelombang otak manusia. Katanya kalau pas tidur dan frekuensi otak ada di angka 00 MHz, manusia jadi bisa komunikasi sama hantu. Nah, film ini bakal nyeritain tentang anak-anak muda yang ngelakuin eksperimen. Mereka pengen ngebuktiin hantu tuh beneran ada atau enggak. Tapi endingnya ya mereka bakal nyesel banget. Oh ya, kemarin aku sempet upload film horor tentang rumah yang serem banget dari kisah nyata guys. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Kalau kalian berani, abis nonton yang ini, tonton yang itu juga deh. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi suatu hari di sebuah rumah tua di tengah hutan lagi diadain ritual pengusiran hantu. Rumahnya memang terkenal angker. Ritualnya padahal siang-siang kan nih, tapi pintunya bisa nutup sendiri. Terus dukunnya juga teriak-teriak diserang. Hantu penunggu rumah itu kuat banget. Dukun yang mimpin ritualnya aja sampai meninggal. Di tempat lain, ada dua mahasiswa yang pengen ikutan komunitas horor gitu karena penasaran aja. Yang cewek namanya Sohee, sementara yang cowok namanya Sangyop. Karena udah banyak anggota yang lulus, komunitas horor itu sekarang anggotanya cuma sisa 3 orang aja. Makanya Sohee dan Sangyop yang baru mau gabung langsung disambut. Buat perkenalan, senior di komunitas ini ngajakin Sohee dan Sangyop buat ekspedisi ke rumah horor tua yang di awal cerita tadi. Katanya di rumah itu ada hantu penunggu yang penampilannya cuma kepala doang, tapi rambutnya panjang banget. Fix itu mah hantuku yang cabang Korea. Udah gitu pas diadain ritual pengusiran, dukun yang mimpin malah meninggal kan. Mereka jadi penasaran, soalnya foto si dukun yang beredar kok kelihatan fake banget. Mereka jadi pengen ngebuktiin sendiri, beneran gak sih tuh hantunya? Apa cuma cerita yang dibuat-buat? Sebelum pergi, ibunya Sohee yang ternyata dukun ngingetin supaya jangan aneh-aneh. Ya tetap aja Sohee ikut berangkat sama anggota komunitasnya kan. Di tengah jalan, orang-orang ini istirahat bentar beli makanan. Sohee sempet ngeliat siswi perempuan yang jalan ke toko. Pas dicek di tokonya nggak ada. Jadi itu hantu guys. Sohee ternyata ngewarisin kemampuan ibunya. Dia indigo, bisa ngeliat hantu. Karena terlalu semangat, orang-orang ini keceplosan. Cerita mau pergi ke rumah angker itu kan. Si bapak pemilik toko langsung marah. Soalnya warga desa aja gak ada yang berani sama hantu penunggu rumah itu. Sebaiknya mereka cepet pulang. Ya namanya anak muda, 5 orang ini ngeyel. Tetep ngelanjutin ke sana gak mau pulang. Dan gak lama mereka sampai juga nih di tempat tujuan. Bisa kita lihat walau masih siang, suasana rumah itu udah serem banget. Sohee aja lihat penampakan. Gak pakai lama, 4 orang ini langsung ngecek-ngecek rumah itu. Sementara Sohee pergi sendiri keliling hutan yang dipasangin banyak jimat. Anehnya angin tiba-tiba berhembus dan muncul sosok nenek-nenek tapi belum tahu siapa.
Setelahnya entah kenapa tubuh Sohee jadi kerasa berat. Dia kelihatan pucat. Sohee ngajak pulang, tapi temen-temennya langsung nolak lah. Mereka udah susah-susah kan pergi ke sini, masa nggak jadi? Lagian katanya mereka kan cuma pengen ngebuktiin di tempat itu beneran ada hantu atau enggak. Malamnya orang-orang ini langsung masang kamera CCTV dan alat-alat yang lain. Udah gitu senior cewek yang namanya Yeonjung bakal jadi media eksperimen. Dia dipasangin alat sensor supaya gelombang otaknya bisa dilihat. Nah, buat ritual pemanggilan hantu, mereka nyiapin 2 boneka, jarum, garam, dan hati sapi. Bonekanya dimasukin kuku Yeonjung, terus disusuk jarum, dan direndam bareng hati sapi tadi. Sekeliling Yeonjung juga ditaburin garam supaya hantunya nanti terperangkap. Gak lupa ada radio juga buat nanti ngerekam percakapan dari alam gaib. Pas mantra ritualnya dibacain, awalnya gak terjadi apa-apa. Sampai tiba-tiba Yeonjung kayak kesurupan, semua orang panik. Ternyata cuma prank. Yeonjung iseng doang, pengen ngagetin temen-temennya. Setelah tenang, mereka ngelanjutin eksperimennya lagi. Udah ditungguin lama, masih belum terjadi apa-apa. Karena kelamaan nunggu, 3 cowok ini akhirnya nyebar. Senior baju putih yang namanya Hansok mau ke toilet, sementara Sangyup mau ngecek Sohee yang dari siang gak enak badan. Dan senior satunya yang namanya Taesu malah berduaan sama Yeonjung. Ngerinya di belakang Hansok tiba-tiba muncul burung aneh. Dan pas diikutin, burung itu masuk lubang pembuangan terus ngilang. Walau penasaran, Hansok gak mau pusingin. Eksperimen mereka lebih penting. Di sisi lain, Sangyup yang jengukin Sohee ditahan jangan pergi. Sohee kayak ketakutan gitu. Dia terus-terusan bilang ada sesuatu di depan pintu. Sangyup gak ngeliat apa-apa. Dia nanya ada apaan. Tapi Sohee-nya gak jawab-jawab. Soalnya ternyata mulut Sohee ditutup sama hantu. Bersamaan dengan itu di luar juga hujan deras. Pelan-pelan frekuensi otak Yeonjung turun ke angka 00 MHz. Hansok yang dari tadi merhatiin langsung panik. Apalagi Yeonjung tiba-tiba jalan. Tapi pas dicek matanya putih semua. Setelahnya Hansok kayak kebangun. Dia bingung yang tadi beneran apa cuma mimpi. Hansok panik manggil semua orang. Tapi pas ketemu, Yeonjung kondisinya aneh banget. Dia berusaha minta tolong. Yeonjung gak bisa ngendaliin tubuhnya. Ya malah ketarik masuk ke lubang pembuangan. 2 pria ini gak bisa apa-apa. Soalnya di lubang itu ada sosok rambut panjang yang narik Yeonjung. Di situ baru deh nih mereka sadar kalau hantu kuyang di rumah itu beneran ada. Udah gitu burung aneh yang tadi ternyata jelmaan hantu kuyang, bukan burung biasa. Di sisi lain mereka baru sadar boneka ritualnya juga palanya lepas kayak hantu kuyang. Karena situasi makin gak terkendali, Taesu akhirnya ngajak pulang. Hansok disuruh beresin alat-alat, Sangyup bawa Sohee ke mobil. Pas lagi beresin semuanya, radio yang tadi disiapin tiba-tiba nyala. Di situ kedenger suara Yeonjung yang minta tolong. Mereka langsung kepikiran buat ngancurin lantai kayunya buat nyelamatin Yeonjung. Untung ketemu Yeonjungnya tapi nggak sadarkan diri. Pas tinggal kabur, Sohee yang anak dukun ini bilang boneka ritualnya harus dibakar dulu. Mereka nggak bisa pergi gitu aja. Dengan terpaksa Hansok balik ke rumah itu. Pinternya dia mager. Bonekanya cuma dibuang aja. Tapi dia bilang ke temen-temennya udah dibakar kok. Pokoknya dia pengen mereka cepet pergi dari situ kan. Setelahnya mereka nganter Yeonjung ke rumah sakit. Terus istirahat di hotel deket situ buat sementara. Pas udah tinggal sendiri, diam-diam Hansok ternyata mau ngejual rekaman di rumah angker itu ke TV dong. Jadi dia emang ngerencanain eksperimen ini supaya bisa dapat video kesurupan yang asli dan bisa dijual. Udah gitu Hansok juga ternyata naksir sama Yeonjung. Dia mau manfaatin kesempatan pas Yeonjung gak sadarkan diri. Mata Yeonjung berubah putih. Muncul banyak rambut dari mulutnya. Hansok langsung dililit. Lanjut ya, gak lama kata dokter kondisi Yeonjung udah membaik.
Dia udah sadar, kelihatan ceria banget kayak orang sehat. Semua kelihatan baik-baik aja. Tapi anehnya Hansok gak bisa dihubungi. Di malam hari, Sohee nemuin tanda garis merah di tangannya. Dia mulai curiga, jangan-jangan hantu itu masih ngikutin mereka. Buat ngebuktiin, Sohee pergi ke kamar Hansok buat ngecek hasil rekaman kemarin. Bener aja, ritual yang mereka lakuin kemarin kan berhasil manggil hantu. Masalahnya ritual itu gak diberesin kan. Berarti artinya hantu itu masih ada di tubuh Yeonjung. Di sisi lain, bener guys, mata Yeonjung berubah putih semua. Dan entah gimana, Tae-soo yang tadi bareng Yeonjung mendadak kayak kesurupan dan mobilnya kecelakaan dong. Gak lama petugas hotel juga ngabarin kalau jenazah Hansok ditemuin di kolam renang. Duh, ini sih teror hantunya udah parah banget ya. Sohee gak bisa diem aja, dia akhirnya ngejelasin semuanya. Gara-gara ritual kemarin, hantu kuyang di rumah itu jadi ngerasuk ke tubuh Yeonjung. Ngerinya setiap Yeonjung tidur, hantu kuyang itu bakal aktif dan ngendaliin tubuh Yeonjung. Mereka bertiga juga gak akan bisa kabur, soalnya hantunya udah nandain mereka. Satu-satunya cara, mereka bertiga harus balik ke rumah itu dan nyelesain semuanya. Malam itu juga, Sohee, Sang-hyup, dan Yeonjung balik lagi ke rumah angker. Yeonjung gak boleh tidur supaya gak kerasukan setan. Sebelum masuk rumah, Sohee sempet nelpon ibunya buat minta maaf. Dia takut ritualnya gagal, soalnya hantu kuyang itu kuat banget kan. Di situ juga kebongkar kalau nenek yang kemarin ternyata arwah neneknya Sohee yang selalu ngikutin ngejagain dia. Dan kali ini Sohee bakal dibantu arwah si nenek ngelawan si hantu kuyang. Sebelum ritual dimulai, Sohee ngasih tahu apapun yang terjadi nanti, Sang-hyup pokoknya nggak boleh masuk ke dalam. Lagi tegang gini, Sang-hyup tiba-tiba malah nyatain perasaannya dong. Sebenarnya dia ikut komunitas horor supaya bisa PDKT sama Sohee. Agak unik ya nyatain cinta di rumah hantu. Tapi ya udahlah, soalnya Sang-hyup nggak tahu kan nasib mereka nanti bakal gimana. Jadi mending jujur sekarang. Dan ritual pemanggilan arwah akhirnya dimulai. Beda sama sebelumnya, kali ini rumah itu bergetar hebat. Barang-barang pada jatuh. Bahkan si hantu kuyang langsung muncul. Di situ hantu kuyang bilang kalau dia betah banget di tubuh Yeonjung. Soalnya Yeonjung kan cantik, disukain cowok-cowok. Hantunya gak mau keluar. Nenek Sohee yang sekarang ada di tubuh cucunya langsung ngebakar boneka ritual supaya hantunya kesakitan. Udah gitu biar hantunya cepet keluar, tubuh Yeonjung juga dipukul-pukul mantra. Liciknya si hantu kuyang malah pura-pura jadi Yeonjung. Sohee jadi gak fokus. Gara-gara itu arwah si nenek keluar dari tubuh Sohee. Kekuatannya jadi melemah. Sohee gak nyerah gitu aja. Dia berusaha ngelawan dan udah hampir berhasil nih. Sialnya di luar Sang-hyup tuh ngedenger suara palsu kayak Sohee minta tolong gitu. Dia jadi ngebuka pintu. Padahal tadi kan udah dipesenin gak boleh. Kesel dah. Di situ hantu kuyang lagi-lagi beraksi. Dia bikin Sang-hyup halu dan jadinya nyerang Sohee. Gak lama Sang-hyup sadar tapi telat. Hantu kuyang di tubuh Yeonjung perlahan keluar dan sekarang malah ngincer Sang-hyup. Dalam sekejap, tubuh Sang-hyup ditarik paksa ke lubang pembuangan. Sohee berusaha nolongin tapi susah. Lorongnya terlalu kecil kan. Dia cuma bisa teriak bakar bonekanya. Tapi ya gimana, tubuh Sang-hyup dililit rambut. Walau sempat kesulitan, Sang-hyup juga akhirnya berhasil ngebakar boneka ritual. Dia akhirnya selamat. Setelah kejadian itu, untungnya kehidupan Sohee, Sang-hyup, dan Yeonjung kembali seperti semula. Hari itu, Sohee dan Sang-hyup nongkrong di kafe. Nah, pas ada kesempatan, si Sohee iseng kan ngebuka laptop Sang-hyup. Dia nemuin rekaman CCTV video ritual terakhir mereka yang ternyata plot twist banget. Jadi, setelah bonekanya berhasil dibakar, ternyata si hantu kuyang belum musnah dan diam-diam malah ngerasuk ke tubuh Sang-hyup. Iya, tapi filmnya berhenti di situ doang, guys. Menurut kalian gimana? Masa harus ritual lagi? Tapi emangnya bakal berhasil? Makanya udah dah, jangan urusan sama hantu, serem. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe,
dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.